saya tuh dulu udah di motor, lu tau sendiri lah dunia motor segala macam juga pergaulan tau lah nongki sono nongki sini. Itu nyerempet-nyerempet tuh Bang Dot. Ya kalau ini sampai nyerempetnya bukan nyerempet lagi udah ada. Oh, yang ngeri ya. Gua mau ngambil tangga dulu deh. Kenapa tuh? Ngomongnya ketinggian kagak nyampe gua. Nggak, jangan sok bersilah. Gua kan bekas redom. Model. Model Cewek gua mantan gua sehari 3 kali ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Ustadz datang, Ustadz. Kalau nggak saya kebagian juga. Allah Akbar. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ini lagi ngobrolin masa lalu. Masa lalu? Iya, masa lalu. Biarlah masa lalu. Siapa yang nggak punya masa lalu? Betul Ustadz. Kita ini kan berawal dari masa lalu, masa sekarang menuju masa depan. Betul. Pada kita banggain nih Ustadz. Mereka kan bocah kemarin, nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau sekarang orang-orang pada maaf nih, gitu. Ya itu masanya udah lewat gitu. Bangga dengan Kita udah selesai tuh ya, udah selesai. Tapi mereka sekarang bangga-banggain. ente mabuk 1 jam, saya 3 hari kayak gitu. Emang pingsan. Nah, itu Masuk gimana? Jumat Tuang Senin itu. Nah, kan kita sebagai orang yang telah melewati masa lalu nih Ustaz. Iya. Kadang suka membangga-banggakan bahkan menjadi pengalaman yang diceritakan padahal kan itu aib Ustaz. Nah, itu cara menyikapinya dalam Al-Qur'an. Syarat taubat itu diterima, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Orang kalau nyesal itu kan nggak ada nyebut-nyebut lagi. Ini kalau malah setiap ketemu saya mabuk, saya ini, saya ini, itu berarti nggak ada nyesal sebetulnya. Karena bangga. Bangga. Dia mesti pertama di dalam itu adalah sebelum istighfar. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal baru diungkapkan ke mulut. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Setelah dinyatakan dengan lisan, baru proses yang ketiga. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk enggak ngulangin lagi. Itu kata Abdullah bin Abbas, bukan kata Abdul Somad. Artinya jangan diulang-ulang lagi untuk bercerita tentang masa lalu itu. Tutup, close. Masukkan dia ke dalam kotak, kotaknya dikunci, kuncinya buang ke Pulau Seribu. Oke. Tapi gini, Tat, kalau misalnya ada orang yang saat ini sudah jadi orang beriman nih. Ya. Nah, dia menceritakan masa lalunya yang kelam. Itu cuma untuk jadi pelajaran sebetulnya bagi orang-orang. Saya ini saat ini jadi orang yang beriman tapi punya masa lalu yang luar biasa kelam. Jadi kalian semua yang hari ini punya masa lalu yang kelam nggak usah patah arang gitu ya. Karena suatu saat kalian bisa berubah kayak saya. Nah itu gimana? Dari mana kita tahu bahwa zaman dulu sahabat Nabi ada yang minum khamar, ada yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Tauhud, Naham. Mereka juga membunuh anak-anak kecil karena malu punya anak perempuan. Dari mana kita tahu? Ya. Karena cerita kan? Betul. Ya. Loh, tadi Ustadz bilang nggak boleh menceritakan. Ada cerita untuk mengambil pelajaran, tapi ada cerita untuk membangga-banggakan. Itu bisa kelihatan dari caranya, dari objeknya. Maka ketika orang berkata, jangan minum khamar, jangan berzudi, jangan berzina, karena susah untuk melakukan perbuatan baik di masa akan datang, sebenarnya dia sedang menasehati dan ingin supaya kita jangan melakukan seperti yang dia lakukan. Tapi ada orang yang ingin menyatakan bahwa dia lebih hebat, dia lebih, sebetulnya belum hijrah yang sesungguhnya, belum tobat yang sebenarnya. Padahal Allah berusaha menutup aib dia, tapi dia mengumbar aib. Yang sudah ditutupi Allah jangan dibuka lagi. Oke. Nah, kapan kita tahu bahwa Allah sudah menutupi itu kita gitu loh? Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Kenapa? Supaya kita senantiasa takut dan berharap kepada Allah. Karena kalau begitu dia selesai tobat langsung masuk WhatsApp, tobat diterima. Centang biru tobatnya. Iya gitu. Ustaz, ini kan kadang punya pengalaman masing-masing dan bahkan ada temen yang punya masa lalunya hancur dengan sehancur-hancurnya gitu. Bahkan kita juga sebagai teman bingung mau harus bagaimana. Nah, menurut Ustaz dari Quran apa sih yang bisa membesarkan hatinya kembali untuk bangkit dari keterpurukan? Datang seorang yang sudah membunuh 99 orang. Sebelum Nabi Muhammad, zaman Yahudi. Bani Israel. Menemui tokoh agamanya. Saya sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata tokoh agamanya, Tuhan tidak mengampuni dosamu.
Lalu dia cabut pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Oke. Kejadian itu. Iya. Karena dia sudah putus asa. Ya. Kalau aku dimurkai Tuhan, sekalian aja kubunuh kau sekalian. Ya. Tapi ke dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa dengan syarat taubat nasuha. Sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kembali lagi Bahwa kamu berjudi, berzina, minum khamar, Allah mengampuni dosa kamu. Tapi aku khawatir aku belum diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru ma yushraka, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tapi aku masih khawatir. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tak ada dosa. Ya, tapi aku tak khawatir. Ya udahlah, kau masuk. Mati aja lah, dari tadi dimotivasi enggak bangkit-bangkit. Banyak kan khawatirnya. Iya, udah 3 kali kita kasih tahu, enggak juga. Ya gini, Stan. Jadi kan ya saya jujur aja lah ya teman-teman ya. Jadi memang masa lalu saya agak kelam lah gitu bisa dibilang. Ya banyak dosa lah saat gitu. Sampai kadang-kadang membuat saya minder saat. Gitu ya, Minder, iya minder kalau kita jadi apalagi misalnya kan ada komunitas, misalnya komunitas hijrah atau apa gitu. Jadi kadang-kadang pantas gaya di situ gitu. gitu. Ini gimana menatanya supaya saya jadi bisa. Orang yang tahajud, haji, umroh, zikir, baca Quran, merasa dirinya penghuni surga. Orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mabuk, sakau, kemudian dia bertaubat, dia merasa dirinya penghuni neraka. Lebih baik merasa diri penghuni neraka lalu takut sama Allah, atau merasa diri penghuni surga lalu merasa sudah terjamin. Takut. Takut sama Allah, penghuni neraka. Jadi kita hati-hati. Jangan sombong. Ya. Karena Jebakan ini. karena rumput yang kau injak hari ini, rumput yang kau injak hari ini, besok akan tumbuh di atas kubur. Jadi, makanya ada ungkapan, hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dengan taat. Ini kalimat kalau salah faham orang bisa mabuk sakau terus. Gimana? Diselesaikanlah ini satu kalimat ini. Jalaluddin Ar-Rumi, hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan taat. Maksudnya, kalau sudah buat ketaatan, lupakan. Oke. Tapi kalau buat maksiat, ingat. Oh. Ingat, tapi bukan untuk diceritakan. Supaya apa? Supaya merasa, aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah. Sampai-sampai disuruh masuk surga pun, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku nggak layak masuk surga. Ya. Kata Allah, kau masuk surga, aku nggak layak. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku nggak sanggup masuk neraka. Terus kau mau masuk kemana? Ya emperan surga pun nggak apa. Yang penting masih nyium bau surga. Yang penting masuk surga. Masuk surga malu-malu kucing. Ustaz, misalkan kita sudah bertobat nih Ustaz, namun Allah sengaja membayangkan dosa-dosa kita masa lalu. Apakah itu memang Allah munculkan agar kita tidak sombong atau memang itu godaan setan, Ustaz? Kalau dengan terbayang dosa itu justru kita membuat putus asa, berarti dari setan. Tapi kalau terbayang masa lalu itu membuat kita merasa takut kepada Allah, merasa nggak layak jadi orang baik, merasa belum layak masuk surga, dan membuat kita memotivasi untuk wudu, rajin, puasa, sunat, berzikir, baca Quran, berarti dia adalah ilham dari Allah yang dikirimkan melalui malaikat masuk ke dalam hati kita. Kalau yang dari setan namanya waswasa, alladzi waswisu, bisikan-bisikan membuat kita berbolak-balik. Lihat efeknya kemana. Kalau kita menjadi takut kepada Allah, menjadi lemah, menjadi rendah hati, menjadi nggak sombong, bahwa aku ini nggak layak disebut orang baik, aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah, berarti ilham supaya kita tetap baik, supaya nggak angkuh. Karena dosa yang paling ngeri bukan khamar, bukan zina, bukan mabuk, bukan sakau. Sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi.